Kita langsung praktek nih guys ya. Kita paling dulu, kalau kalian mau tampil wajah pilih bahagia, kalau misalkan mau tanpa wajah pilih menangis. Kalau misalkan mau tampil wajah pilih bahagia, kalau tanpa wajah pilih menangis. Ayo, mana yang paling rame nih? Oh, si gokil. Si gokil. Oh, wow. Sah. Ada yang nulisnya menangis ya, bukan ditulis menangis ya. Stikernya guys, bukan ditulis menangis ya. Oke, kayaknya di sini banyak yang tanpa wajah ya, banyak yang minta tanpa wajah. Oke, it's okay. Oke, kita bakal praktek. Masih banyak yang malu kayak aku ya. Kalian suatu hari harus malu-maluin ya, jangan malu-malu tapi harus malu-maluin ya. Oke, di sini kita bakal praktek. Selama praktek, aku harap kalian pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Kalau misalkan ada yang bertanya di luar yang kita praktekkan, kalian bantu balasin, Bang atau Bunda, ini lagi praktek, yuk kita simak bareng-bareng. Sepakat? Selama live streaming ini berlangsung, aku minta tolong kalau merasa bermanfaat silahkan share. Kalau menurut kalian ini bermanfaat juga, silahkan bantu tap layar ya. Itu aja yang aku minta. Oke, hari ini kita bakal belajar mulai dari tag videonya, lalu kita sampai ke proses editingnya. Dan kita bakal menggunakan konsep voice over. Oke ya teman-teman ya. Di sini kita yang bakal kita gunakan adalah aplikasi CapCut ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian silakan simak baik-baik ya. Kalian udah punya belum aplikasi ini? Aplikasi ini sudah punya belum? Karena kita bakal prakteknya menggunakan aplikasi CapCut. Ada yang bertanya, kenapa ambil videonya dari aplikasi CapCut? Kenapa nggak langsung dari TikTok? Kenapa nggak langsung dari kamera biasanya? Jadi banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Jadi yang pertama adalah video yang dihasilkan dari kamera CapCut, kalau bagi aku ya itu ruangnya lebih rendah. Yang kedua, bisa diposting di dua tempat, TikTok dan Shopee. Itu alasannya ya. Nah, kalau misalkan dari CapCut kita bisa jeda-jeda. Kalau misalnya nggak gagal atau nggak jadi videonya, kita bisa ulang dari awal tanpa harus menyimpan video itu. Nah, oke. Jadi kita menggunakan ini. Salah satu produk yang akan kita promosikan adalah produk ini. Dan kita prakteknya tidak di dalam ruangan, kita prakteknya di luar ruangan. Oke. Nah, ini dia. Sorry. Nah, di sini kita bakal ini real study case ya, kan aku juga baru beli barangnya. Jadi di sini kita klik rekam dulu. Wah. Ini kita nggak ngomong sama sekali ya. Ini produknya yang akan kita promosikan. Oke. Kita ambil per sudutnya. Jadi kuncinya adalah kalau video seperti ini, kita ambil semua sudut-sudut dari produk itu sendiri. Oke. Klik rekam. Nah. Bentar
Bentar ya guys ya. Oh, keren. Nah, masih di sini? Masih nonton? Masih nonton? Nah, aku mau tanya, kalau menggunakan yang lihat seperti tadi, cuman tag video, ambil di bagian-bagian yang sekiranya itu kita butuhkan aja, ya dari sisi produknya, bisa nggak? Tanpa ngomong sama sekali, cuma ambil bagian-bagian penting dari produk yang akan dipromosikan. Gampang kan? Gampang, aku yakin pasti bisa. Nah, banyak yang nanya, apakah pas kita ngambil video itu kita udah tergambar ya voice overnya atau nanti narasinya gimana? Ada memang di produk tertentu yang kadang aku memang mempersiapkan dulu kayak videonya bakal harus begini, bakal begini. Tapi ya, ada juga yang aku buat videonya itu tidak tergambar sama sekali narasinya seperti apa. Tapi cuman ambil-ambil dulu dan aku nanti bakal melihat sekeliling aku apa yang bisa aku gunakan. Seperti ini, tong sampah yang ada di sini, kemudian ada bahan bawah seperti ini. Ini tanpa konsep sama sekali, tanpa dipersiapkan sama sekali. Tapi karena kebetulan yang akan dipromosikan adalah produk tong sampah dan aku melihat sekitar yang ada di tempat aku ini, oh ternyata ini bisa dimanfaatin. Jadi ketika kalian mau mempromosikan sesuatu, coba perhatikan sekitaran kalian, peka terhadap apa yang sekiranya bisa kalian gunakan juga. Ya. Jadi kalau aku biasanya narasinya nanti. Nah, soal narasi konten, disclaimer ini versi aku. Aku mau tanya sama kalian, siapa di sini yang masih sering pengisian voice overnya itu suka bingung? Bahkan dari sisi mencari apa yang akan disampaikan di dalam konten itu bisa berjam-jam. Nah, siapa tuh? Rame ya? Rame. Nah, jadi teman-teman, ada sebuah trik sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau cepat gitu ya, kan yang kita butuhkan adalah dalam struktur kontennya ada hooknya, ada CTA-nya, ada penjelasan produknya, kemudian ada CTA-nya lagi. Dalam segi hook, aku biasanya di awal menggunakan rumus 4P. Pertanyaan, perintah, pernyataan, pengalaman. Ada rumusnya 4P tersebut. Perintah, pernyataan, pengalaman. Contoh misalkan kita menggunakan kata-kata perintah, ya. Jangan lagi pakai tong sampah seperti ini. Itu perintah. Kalau pertanyaan, siapa di sini yang masih menggunakan tong sampah yang model seperti ini? Itu pertanyaan. Kalau pernyataan, kalau pakai tong sampah seperti ini, di bagian bawah pasti akan kotor model begini. Itu pernyataan. Kalau pengalaman, contoh kalau pengalaman, capek sih ya menggunakan tong sampah seperti ini, asli di bawahnya itu jadi kotor-kotor begini. Akhirnya aku mau ganti tong sampah menggunakan ini biar lebih efektif atau lebih bersih. Jadi itu tadi, rumusnya ada 4P tadi. Coba, ada yang bisa sebutkan 4P tadi? Nah, 4P tadi ada? Ayo, ada yang ingat 4P? Apa saja? Perintah, pertanyaan, pernyataan, pengalaman. Oke. Nah, jadi dari satu produk kita harus pikirkan. Ada yang gampang lagi, salah satu cara paling gampang lagi adalah kita bisa mencari referensi di TikTok gitu ya. Referensi di TikTok dengan cara, nah kita mencari misalkan tong sampah. Ya, misalkan kita cari di pencarian TikTok seperti ini, kita cari tong sampah, maka akan banyak banget referensi produk-produk yang di sini. Coba-coba cek tong sampah gede yang harganya pasti berbeda-beda. Nah, biasanya aku bakal ambil produk narasi-narasi konten yang sekiranya itu, wah ini kayaknya bisa aku tiru juga atau aku ATM. Jadi ini salah satu cara juga. Tapi aku jarang sih pakai cara ini, tapi biasanya menggunakan rumus yang ku bilang tadi. Ya, nah kita bakal coba ini ya. Kita menggunakan voiceover. Di sini kesepakatan mau menggunakan fitur gratis di CapCut atau fitur berbayar. Kita polling ya teman-teman ya.
Kalau misalkan kalian mau menggunakan fitur gratis di CapCut, pilihlah yang menangis. Kalau misalkan mau yang berbayar, pilihlah yang bahagia. Kita mulai polling dari sekarang. Berbayar pilih bahagia, yang gratis pilih menangis. Wow. Oke. Wah, gila, jauh banget guys. Gokil. Kali ini jauh banget ya. Perbedaan dengan yang gratis, yang berbayar tuh jauh banget. Ini karena lagi rame banget ya, aku rekam deh. Wow, gokil guys, rame banget ya nonton. Wow. Waduh, ini ngapain nih pada menangis-menangis nih? Oke teman-teman. Oke, berarti kita menggunakan fitur gratis ya teman-teman ya. Oke, karena yang menang gratis ya, kita bakal menggunakan fitur gratis. Nah, di sini menggunakan fitur gratis menggunakan voice over. Voice over pertama kita bakal menggunakan di bagian audio. Jadi di bagian CapCut ini banyak sebenarnya fitur yang bisa kita gunakan. Tapi di sini kita menggunakan sedikit fitur aja supaya nggak ribet dalam pembuatan kontennya. Karena konsep di TikTok ini kita bisa buat dengan cara yang simple saja. Di bagian audio, scroll ke bagian samping tuh ada yang namanya rekam. Ada yang namanya rekam. Dan disinilah kita bakal pengisian voice over. Voice over itu tidak harus kalian isinya itu langsung one take. Contoh misalkan satu-satu seperti ini. Jangan lagi deh pakai tong sampah seperti ini di rumah. Tuh, waduh, becek di bawahnya, bau lagi tuh. Stop kan? Nah, jadi bisa dilanjut lagi di sini. Jadi voice over itu kelebihannya, kita nggak harus ngulangin videonya kalau kita salah, tidak harus one voice over kalau kita salah-salah bisa dipotong-potong seperti ini. Jadi itulah salah satu kelebihan menggunakan voice over. Oke? Ya, kita klik rekam ulang. Jangan lagi deh pakai tong sampah yang model begini. Lihat tuh bawahnya. Ih, kotor banget asli. Wah, akhirnya aku beli tong sampah ini nih. Harga 25.000 tapi bentuknya bagus dan tentunya lebih aman. Aku suka di bagian sini nih. Tuh, ada tombolnya. Wah. Nah, ini di bagian dalamnya ini nggak akan bocor ya, karena dia tuh terhalang tuh ya. Bahannya juga bagus. Nah, ini perbedaan nih ukurannya ya teman-teman ya. Jadi nanti di bagian bawah ini tuh nggak akan kotor lagi gitu. Jadi pakai tong sampah ini harga 25 ribuan. Kalian bisa belinya di keranjang kuning di bawah. Aku sudah sediakan link pembeliannya. Udah deh, upgrade ke tong sampah yang model begini. Cek langsung aja karena stoknya nggak banyak di keranjang kuning. Selesai ya. Nah, jadi kita tadi menggunakan konsep ada pertanyaannya, kemudian ada sebuah masalah, kemudian ada solusinya. Oh, solusinya menggunakan ini, dan ini relate dengan kehidupan. Bener nggak? Orang menggunakan tong sampah seperti ini pasti bawahnya juga bau. Dan salah satu alasan aku beli produk ini ya itu juga ya, karena aku masih menggunakan tong sampah model seperti ini kemarin untuk sementara. Nah, hingga akhirnya aku beli yang ini ya supaya tidak bau di bagian bawah. Oh ya, sebenarnya kita tidak mau nyebut keranjang kuning ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini di upload untuk di TikTok doang. Oke, setelah itu teman-teman ya. Nah, untuk pembagian subtitle sebenarnya nggak perlu ribet lagi ngedit nih. Nggak perlu ribet lagi. Kalau model begini nggak perlu banyak-banyak edit lagi sih saran aku. Kalian cukup langsung ekspor aja. Tidak perlu kalian edit-edit lagi. Kalau sudah menggunakan konsep seperti ini, loh, subtitlenya gimana kok? Subtitle di CapCut itu berbayar. Dulu gratis. Nah, kalau misalkan mau yang gratis, pilih di TikTok. Sampai ini kan. Nah, di TikTok kita masukin videonya di bagian sini. Jangan lagi deh pakai tong sampah yang model begini. Kita kasih bawahnya teks. Teksnya itu di bagian sini dulu ya teman-teman ya. Di bagian teks kita kasih subtitle. Jadi narasi kita itu akan ada kata-katanya di bagian bawah. Nah, modelnya model begini. Jadi setiap apa yang kita sebutkan tuh ada teksnya. Nah, teks ini salah satunya berfungsi untuk membantu video kita terbaca oleh sistem. Sekiranya ini kontennya tuh tentang apa.
ya. Jadi ini salah satu fungsinya dari subtitle tadi. Sekaligus untuk orang-orang yang mungkin malas mendengarkan audionya, mungkin orang akan mendengarkan cuman di bagian teksnya doang. Nah, di sini kita bisa klik berikutnya. Dan untuk beberapa hari terakhir aku jarang banget menggunakan musik karena beberapa hari terakhir aku melihat banyak banget video-video yang dulunya menggunakan musik itu ketika musiknya yang tidak diizinkan lagi menggunakan keranjang kuning, keranjangnya hilang. Hilang. Ya. Kita bisa kasih stiker biar ada nyawanya. Jangan lagi deh. Karena bocor dan bau. Nah, hashtag tong sampah. Kemudian di sini tong sampah lagi. Sampah tertutup. Ya. Kalau kita bisa kasih caption lagi, tong sampah serbaguna. Lalu di sini di bagian tautan produknya, nih di bagian sini kita ubah menjadi hanya 25.000 dan bisa COD. Lalu kita klik tambah. Setelah itu udah tinggal kita posting saja. Jadi seperti itu teman-teman ya cara buat kontennya. Paham? Terlihat gampang? Terlihat gampang. Yang baru kita bakal ngulang lagi, bakal praktek lagi, tenang. Ya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Ya, kita nanti bakal coba dengan versi yang berbeda lagi ya, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini aku mau tanya lagi. Siapa yang memang masih pemula banget ya, masih nol banget, masih sering nol, penjualannya masih sering nol, masih banyak banget yang tidak diketahuin, mulai dari buat kontennya mungkin, mulai dari pengen belajar tentang iklannya dan sebagainya, masih ada yang pengen ya belum tahu lah gitu ya. Wah, masih bingung gitu. Nah, di sini teman-teman, ini bagi yang mau praktek, karena aku udah capek untuk orang-orang yang baca aja males ya. Nah, di sini materinya itu cukup panjang dan kalian memang harus siapkan waktu sehari minimal 1 jam untuk pelajari materinya biar nggak ketinggalan ya. Di sini yang mau belajar dari awal banget, ada 2 grup di sini. Ada grup materi yang memang belajarnya dari awal. Apa saja yang dipelajari kok? Yang dipelajari adalah yang pertama tentang pembuatan akunnya dan yang terkendala di 600 followers, ada solusinya di sana untuk mencari 600 followers pertama. Panduan 3 bulan pertama. Nah, panduan 3 bulan pertama inilah yang nanti tuh ada pola konten, kapan masanya kita negosiasi dengan brand, kapan masanya mengajukan sampel. Nah, ini adalah pola konten atau pola strategi yang kugunakan dalam pembangunan beberapa akunku. Dan ya inilah menjadi poinnya tuh di 3 bulan pertama. Kemudian yang keempat adalah pembuatan kontennya dengan beberapa pola konten tadi. Ada pengoptimalan strategi konten. Jadi kalau lagi naik diapain. Ada tentang iklan juga, ala aku juga. Live streaming, public speaking, biarkan bisa lancar konten seperti tadi. Lalu membangun tim. Membangun tim ini materi bonus ya, yang mana kalian bisa scale up nanti kalau misalnya udah mulai penghasilannya udah stabil, itu bisa membangun tim. Gimana pola kerjanya dan sebagainya. Nah, di sini nanti ada grup kedua yaitu BMS Community. BMS Community ini cerita hariannya yang diupdate terus di sini ya, tentang materi Shopee nanti ada juga ya. Nah, ini yang diupdate setiap hari yang ada di BMS Community. Ya, mau gabung teman-teman, dia berbayar ya di 189.000 satu kali selamanya. Bukan per bulan, bukan per 3 bulan, bukan per 1 tahun. Ya. Bukan per 3 bulan, bukan per 2 bulan, bukan per 1 tahun. Jadi 1 kali selamanya. Nah, nanti kalian bisa masuk aja ke profilku di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, tapi malam hari ini kalau rame, aku mau kasih voucher. Tapi nggak banyak ya, karena aku mengajarkan kalian untuk menghargai ilmu dan ya ini cuma 1 kali selamanya seumur hidup, kalian bisa dapat updatean terus juga.
aku bisa kasih voucher di 10%. Nggak banyak. Waduh, kok yang lain jual murah ya, yang lain ya. Kalau dari menurut aku sih, ini satu kali selamanya ya kalian bisa berhasil yaitu. Oh ya, nanti ada grup kedua ya guys ya. Kalau misalkan kalian udah berhasil ya. Grup kedua itu nanti yang dua arahnya ya teman-teman ya. Nah ini grup-grup yang sudah di dua arahnya itu. Sebiasanya setiap akhir bulan mereka akan laporan-laporan nih guys ya. Nah ini serunya di sini nih. Kalian bisa termotivasi dari yang lain juga, bukan dari aku doang ya. Ini kita contohin ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ada yang pelaporan setiap bulannya nih ya. Nih grup dua arahnya nih. Ada yang omsetnya 500. Jadi motivasinya bukan dari aku doang. Nah yang mau voucher 50%. Tapi abis ini kita mau praktek ya teman-teman ya. Abis ini kita bakal praktek. Jadi vouchernya kita aktifkan sebentar saja. Paling di 10 menit ya. Habis itu kita bakal lanjut ke praktek lagi. Karena kita pasti mau belajar lagi kan. Ya. Nah, di sini teman-teman, untuk vouchernya itu di klik siap belajar. Kode vouchernya apa Go? Kode vouchernya itu masukin nanti di bagian AD voucher berkah 10. Jadi kode vouchernya apa Go? Berkah 10 ya untuk kode vouchernya. Kode vouchernya berkah 10, lalu klik apply. Nah, di sini dapat potongan 10%, lalu klik buy now. Setelah itu nanti kalian tinggal pilih aja metode pembayarannya di sana, isi email, nomor WA. Kalau dari Dana pilih QRIS. Kapan kok ke grup dua arahnya? Ketika kalian sudah punya stabil penghasilan di 30 juta per bulan omset. 30 juta per bulan omset ya. Nah, di sini silakan isi email, lalu nanti kalian isi di sini nomor handphonenya. Metode pembayaran pilih QRIS saja paling gampang. Kalau dari QRIS nanti kalian bisa dari Dana. Nanti tinggal di screenshot aja, atau dari Shopee Pay juga bisa, atau metode yang lain juga bisa sih sebenarnya. Tinggal di screenshot, simpan, lalu masuk ke aplikasi Dana ya. Lalu kalian klik Pay. Nah di Pay itu ada dari gambar. Kalau punya cuma satu handphone, tuh baru masukin. Udah, setelah pembayaran cek email atau WA karena link grupnya akan dikirim di sana ya. Silakan yang mau gabung teman-teman, sisa 8 menit lagi untuk vouchernya. Jadi yang mau gabung silakan. Kode vouchernya apa kok? Berkah ya. Kode vouchernya berkah 10. Silakan yang mau gabung ambil sembari kita lanjut ke praktek berikutnya ya. Oh ya, bonus yang Shopee affiliate tuh jadi cuma 9.000 ya. Shopee affiliate. Silakan ya teman-teman ya. 8 menit. Kok link Shopee affiliate nggak bisa dibuka? Bisa. Coba dicek panduannya ya. Oh ya, panduannya jangan lupa dicek bang. Sekali lagi aku ingatkan, kalau malas baca nggak usah deh. Pusing aku. Ya ada informasi-informasi baru tuh pada ini nggak mau nonton, nggak mau baca. Kak Nana, sampai sekarang Kak Nana. Linknya masuk di email Kak. Di bagian spam biasanya kalau misalkan nggak masuk di bagian emailnya itu. Coba dicek. Ini kalau belum masuk juga DM di akunku yang Coin Store ya. Silakan teman-teman. Video berupload keranjang kuningnya hilang padahal stoknya banyak. Keranjang kuning. Oh, ini yang banyak terjadi nih. Kalian pakai musik nggak? Beberapa hari terakhir ini banyak banget tuh yang pakai musik tuh. Nah, ya. Naik lagi aku. Oh, udah emang naik ya. Oh, nggak pakai musik. Wah, ada pelanggaran kali nggak? Mungkin ada pelanggaran kali. Harusnya nggak mungkin hilang tiba-tiba dong. Nggak mungkin lah. Oh, nggak beda Kak, nggak beda. Sama kok, sama. Lanjut lagi ya, teman-teman ya. Silakan yang mau ambil, silakan ambil ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi untuk kontennya nih. Grup WA tuh nunggu 2 ini guys. Omset 2 digit ya kalian per bulan ya. Minimal 30 tuh. 30 baru bisa masuk yang 2 arah. Di stok letaknya di mana ya? Di TikTok, di bagian edit Kak, di bagian teks. Dikirim email lagi bisa kok ya? Harusnya bisa sih nanti Kak. Nanti dicek ya. Oh, di grup 2 arah, yang banyak bilang hilang itu.
Itu rata-rata yang pakai musik dan musiknya itu ternyata udah nggak bisa lagi di TikTok gitu. Linknya nggak bisa dibuka bang, udah kadaluarsa. Disalin linknya, disalin, habis itu ditempel di Google Chrome. Ditempel di Google Chrome. Shopee Affiliate berapaan ya? Shopee Affiliate tuh 99.000 sebenarnya, tapi di grup nanti itu nggak ini, cuma 9.000 ya. Agak ribet kok masuk yang Shopee, bikin tutorial yang lebih simpel. Itu udah paling simpel gak? Tinggal ikutin, udah paling simpel loh. Ya. Itu nenek-nenek 50 tahun pun pasti ngerti ya kalau ngikutin ya. Dicek lagi ya. Yang salin link birunya gak ya? Bukan link yang hijaunya gak ya? Yang disalin tuh link birunya. Notice. Tutor lepas tautan kok, takut showcase-nya nggak muncul. Lepas tautan masuk ke ini, ke TikTok Seller Center. Habis itu di bagian TikTok Seller Center itu nanti di bagian akun yang ditautkan. Nah itu ada akun resmi, tinggal dilepaskan saja sih. Nggak ada NPWP gimana kok kalau misalkan Shopee Affiliate? Kalau Shopee Affiliate mah nggak ada NPWP, kalian harus buat NPWP dulu. Kalau nggak ada NPWP mah. Koen kenapa ya 2 hari ini viewsnya lambat banget? Di Chrome bagusnya lepas. Di Chrome bagusnya lepas. Ya dilepas aja. Praktek. Nggak ada WA nggak bayar lagi mah. Nggak bayar lagi. Itu sekarang cuma omset kalian doang. Makanya semangat kontennya. Strateginya. Nanti kalau misalnya udah memenuhi persyaratan nanti kan udah bisa masuk. Itu nggak bayar lagi kok. Nggak bisa dibuka kok. Ditonton lagi deh guys. Please lah, kan umur berapa sih? Video panduannya kan ada 2 tuh. Kalau yang nggak bisa dibuka, tonton video panduan yang kedua. Masa nonton nggak mau nonton? Gimana? Lanjut praktek kok. Bentar, 3 menit lagi ya. Menges juga pak, bentar ya. Lalu ini lanjut praktek lagi. Sampai nunggu yang lain ya teman-teman ya. Bisa ikutin langkahnya aja. Iya bener, bisa ikutin langkahnya aja. Itu yang aku bilang. Kok bisa buat lebih simpel lagi gak? Maksud aku lebih simpelnya itu mungkin dia pengennya langsung nyumplung gitu ya. Ya nggak bisa lah. Udah ngikutin tapi pas buka link ID-nya produk.adset. Kakak masuk dulu ke link ID-nya di bagian My Purchase kak. Itu tinggal diklik kak. Jangan masuk ke linknya lagi. Jangan masuk ke link yang di grupnya. Jangan masuk ke situ lagi. Masuk ke link ID-nya. Padahal aku mau upgrade lagi tuh. Ada materi sumber cuan baru lagi. Tapi daftar itu aja kan nggak tahu ya gimana tuh. Videonya udah dibuat ya. Masa mau aku kunyahin dulu baru kasih ke kalian kan enggak. Ya, aku asal Jambi bang. Aku asalnya asal Jambi. Ya, aku udah kasih 2 video loh di situ, tinggal diikutin. Mau denger nggak? Aku marah-marah juga tadi di grup 2 arah. Mau denger nggak? Di grup 2 arah tadi aku marah-marah juga tuh. Nah, ini. Mau denger nggak kalian? Ini di grup 2 arah ya. Nah ini nih kebiasaan dikasih informasi nggak dilihat secara detail sehingga salah arah. Nah coba perhatikan video panduan yang udah dikasih. Yuk, udah banyak kali ini. Ini omset udah bagus-bagus di sini ya. Ini orang-orang yang omsetnya udah gede-gede nih. Ini laporan akhir bulannya mereka nih ya. Nih. Nah masih ada juga yang nggak teliti. Nah ini 300 juta nih omsetnya sebulan. Ini ada yang 500 juta kemarin. Nah ini macam-macam nih. Nih ada lagi nih kemarin nih. Nah ini 39 juta. Ini 82 juta. Nih alhamdulillah selalu nyimak Kohen sampai gabung storybooknya Kohen nginspirasi bla bla bla. Ini omset udah pada bagus nih ya. Masih ada juga yang nanya tadi gue gagal terus ya dari link aja suruh masuk linknya. Udah aku bilang ada panduannya di sana. Ayo deh, masa itu doang nggak ngerti ya? Kacau. Udah ada panduannya. Ketawa kalian yang ini ya. Ya kalian lah yang sudah bahaya kan?
Kok mau banyak yang cewek, gimana caranya? Ngonten nggak? Yuk lanjut lagi ngontennya. Udah ya, yang baru mulai di sini, yang baru nonton Kohen, baru pertama kali banget nonton, komen di bawah teman-teman. Ayo, pokoknya aku yang nanya tadi aku bilang tonton lagi, ikutin step by stepnya, jangan nonton baru 2 detik langsung sampai di akhirnya langsung di skip ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya guys ya. Tadi sudah ya teman-teman prakteknya tadi tentang konten simpel saja dari yang sudah kita terapkan tadi. Sebenarnya tuh cara yang paling gampang banget gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kalian nanti sudah terlatih dari segi narasi kontennya, wah itu bisa one take langsung gitu sih. Ya. Oke, kita bakal lanjut lagi pembahasan berikutnya. Alhamdulillah tiap hari ada yang check out nih. Gara-gara ada VT yang FYP komisi jadi stabil. Wah mantap. Kau udah join dan tonton live juga, tapi aku masih takut mulai. Waduh, aku mau tanya nih, apa masih ada juga nih yang takut mulai seperti kakak ini? Aku mau tanya lagi nih, masih ada yang takut mulai? Why? Apa yang membuat kalian takut mulai? Coba, ini ada komentar yang masuk. Dia bilang dia takut memulai. Banyak ternyata. Waduh, bahaya nih. Untuk ngelupain mantannya Mbak. Saya takut miskin waduh. Mungkin karena malu aja kok. Nah, yuk. Kok apa bedanya grup baru sama grupnya? Tapi percaya deh, kalau kalian yang udah join lama dan sampai kalau hari ini kalian tidak sering melihat updatean, kalian akan ketinggalan banyak banget materi.